Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita diberi kelancaran, kita diberi berkah rahmat dan rezeki serta kehidupan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan meneruskan untuk di bab yang kemarin masih di kelas 3 semester Gasal. Di sini kita ada di bab 4, yaitu di jenis dan ruang lingkup karir pada industri pariwisata. Ya, sekali lagi ini kita masih di kelas 10 semester Gasal. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini ya untuk slide yang kedua di sini ada untuk jenis dan ruang lingkup karir pada industri pariwisata. Untuk industri pariwisata sering disebut sebagai hospitality industry, artinya segala macam industri yang berkaitan dengan keramah-tamahan, pelayanan dan hiburan untuk para turis sehingga para turis atau wisatawan bisa merasakan kenyamanan yang didapat saat berwisata. Jadinya di sini keramah-tamahan, pelayanan dan hiburan untuk para turis itu bisa dirasakan para turis bila mana sudah berada di tempat atau destinasi yang diharapkan. Next di sini ada yang slide selanjutnya ada untuk jenis-jenis pekerjaan dalam industri pariwisata. Di sini ada untuk jenis-jenisnya. Jadi kadang-kadang itu orang juga bertanya, untuk kerja di industri pariwisata itu yang seperti apa, yang bagaimana? Di sini kita akan kupas sedikit demi sedikit buat teman-teman dan anak-anakku dimanapun berada dimana kalian berada sini. Untuk di slide ini ada untuk jenis-jenis pekerjaan dalam industri pariwisata. Yang pertama ada akomodasi. Akomodasi di sini adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara. Dapat berupa hotel, motel, guest house, pondok, cottage, perkemahan, karavan, backpacker dan sebagainya. Jadinya di sini yang untuk akomodasi adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara. Itu dapat berupa hotel, motel, lodgement, guest house, pondok, cottage dan lain-lain. Di sini ada batasan masalahnya untuk ruang lingkupnya. Ingat ada untuk ruang lingkupnya sesuai dari tema kali ini. Untuk ruang lingkupnya di sini untuk memberikan jasa akomodasi dari mulai kedatangan sampai dengan keberangkatan para tamu atau wisatawan di sini. Untuk ruang lingkupnya memberikan jasa akomodasi dari mulai kedatangan sampai dengan keberangkatan para tamu. Untuk jenis pekerjaannya di sini saya ibaratkan dengan doorman atau yang membukakan atau menutupkan pintu di hotel doorman. Ada bellboy, ada resepsionis, ada reservasionis, ada kasir, engineering, terus juga ada untuk carpenter, terus juga cost controller dan lain-lain. Di sini untuk jenis pekerjaannya buat teman-teman bisa dilihat untuk jenis pekerjaannya di sini Selanjutnya di sini ada di nomor 2 yaitu untuk jasa boga dan restoran. Ingat-ingat ada jasa boga dan restoran. Adalah industri yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Jenis usaha ini dapat dibedakan dalam manajemennya, yaitu cara pengolahannya apakah dikelola secara mandiri maupun terkait dengan usaha lain. Perlu diingat di sini ada jasa boga dan restoran. Jadinya di sini juga sama bergerak di bidang makanan, minuman, ataupun mungkin snack dan lain sebagainya. Jadinya di sini dalam penyediaannya makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
bisa digarisbawahi ya, bisa digarisbawahi di sini ya. Ada industri yang bergerak dalam bidang penyedia makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Ya, digarisbawahi ya, komersial di sini. Jadinya untuk jenis usaha ini dapat dibedakan dalam manajemennya. Pengaturan manajemennya seperti apa sih yang di jasa boga dan restoran ini? Apakah samakah ataukah beda? Itu biasanya dari manajemennya untuk yang di tempat tersebut pasti beda dengan tempat-tempat yang lain. Jangan disamakan ya di sini ya teman-teman ya. Oke, untuk ruang lingkupnya di sini ada untuk memberikan layanan makanan dan minuman dan layanan hiburan, misalnya tarian dan nyanyian. Ya. Jadinya di sini juga ada untuk ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya seperti apa sih? Bagaimana sih ruang lingkupnya? Di sini untuk memberikan layanan makanan dan minuman dan layanan hiburan lainnya seperti mungkin tarian, nyanyian, atau mungkin ada solo urgent ataupun mungkin pengen mendatangkan artis apa ya, itu seperti itu. Terus yang selanjutnya ada untuk jenis pekerjaan. Untuk jenis pekerjaan di sini ada manajer di hotel, ada waiter, waitress, bartender, bar captain, chef, steward dan lain-lain di sini. Jadinya yang berkaitan dengan jasa boga dan restoran ya. Untuk jenis pekerjaannya kurang lebihnya ini. Ada manajer di hotel, ada waiter, ada waitress, ada bartender, captain, dan lain sebagainya ya. Oke, next. Di slide selanjutnya ada nomor 3 yaitu di transportasi dan jasa angkutan. Transportasi dan jasa angkutan di sini adalah bidang usaha jasa yang bergerak dalam bidang angkutan. Transportasi dapat dilakukan melalui darat, ada laut, juga ada udara di sini teman-teman ya. Untuk pengelolaan dapat dilakukan oleh swasta maupun BUMN. Untuk ruang lingkupnya memberikan jasa mengantarkan wisatawan dari satu negara ke negara lain, ya, atau dari satu kota ke kota yang lain. Di sini jadinya ditambah dengan layanan lainnya, yaitu dengan istilahnya tour guide. Ya. Kadang-kadang orang bilang guide-nya mana guide-nya? Guide-nya bisa minta tolong guide-nya ke sini ya. Seperti itu. Itu ya. Yang diibaratkan seperti itu ya, jadinya misalnya tour guide-nya di mana, nah itu jadinya untuk ruang lingkupnya memberikan jasa mengantarkan wisatawan dari satu negara ke negara lain, dari kota satu ke kota lain, seperti itu. Terus di sini ada untuk jenis pekerjaannya apa aja sih? Jenis pekerjaannya itu banyak ya, yang mengenai untuk transportasi dan jasa angkutan di sini. Ada untuk pramugari yang ada di pesawat gitu ya, ada pramugari yang di kereta api juga ada tour guide, juga ada tour operator. Bedanya apa sih untuk tour guide sama tour operator ya? Tour guide orang tersebut cuman dia bisa membantu dari awal sampai akhir di perjalanan ya. Jadinya kita tidak memonitoring ataupun kita menghitung ataupun kita mungkin menghandle ya dari awal sampai akhir. Kalau menghandle dari awal sampai akhir itu yang namanya tour operator, seperti itu. Merinci biaya, terus juga dari makan minum, akomodasi ya, dan driver, dari transportasi dan lain-lain, itu yang namanya tour operator. Tapi kalau tour guide beda. Kalau tour guide dia diminta tolong untuk dia membantu dalam di luar gitu ya, kayak mungkin mengantarkan wisatawan dari tempat satu ke tempat yang lain, dari destinasi A ke destinasi B ke destinasi C dan lain sebagainya, seperti itu. Oke ya teman-teman, bisa dipahami santai di nomor 3 di sini. Oke ya, semoga bisa dipahami. Oke, next kita ada di nomor 4, yaitu di nomor 4 ada untuk objek wisata atau biasanya orang ngomong destinasi. Objek wisata. Objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Ya. Di sini untuk objek wisata banyak banget. Ya. Pengennya seperti apa? Entah itu untuk objek wisatanya mungkin pengen yang alam, seperti pegunungan, hiking,
terus pantai, air-air seperti itu, dan masih banyak lagi. Untuk ruang lingkupnya di sini ada untuk penyedia tempat wisata, hiburan, dan lain-lain. Untuk jenis pekerjaannya di sini ada untuk apa yang namanya dengan tourism planner, ya. Terus juga ada untuk professional organizer, juga ada tourism organization, terus juga ada tourism operator dan tour guide di sini ya. Hampir sama tadi, sama yang tadi ya, ada tour guide di sini bisa juga masuk di nomor 4, yaitu di objek wisata. Oke. Selanjutnya di sini tuh yang terakhir di sini ada yang namanya dengan MICE ya. Pasti nanti di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 pasti diperkenalkan dengan apa yang namanya dengan MICE ya. Meeting, Incentive, Convention, Exhibition ya. Untuk pengertian di sini adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar biasanya direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk satu tujuan tertentu ya. Satu tujuan tertentu. Jadinya di sini untuk teman-teman ya, untuk pengertian dari MICE ya, adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar ya, biasanya direncanakan dengan matang ya, berangkat bersama dengan tujuan yang sama ya, berangkat bersama untuk suatu tujuan tertentu, seperti itu ya. Terus untuk ruang lingkupnya, untuk menyelenggarakan berbagai event ya, menyelenggarakan berbagai event baik untuk pertemuan, insentif, konvensi, pameran suatu negara atau kota tempat tertentu. Menyelenggarakan berbagai event baik untuk pertemuan, insentif, konvensi, pameran di suatu negara atau kota atau tempat tertentu. Untuk jenis pekerjaannya di sini ada lumayan banyak ya. Untuk peluangnya di sini ada biro konvensi, ada meeting planner, ada PCO atau Professional Congress Organizer. Terus selanjutnya ada untuk exhibition organizer dan lain-lain ya. Di sini ada untuk destination manager dan steering committee. Ya, oke, kurang lebih seperti itu ya. Buat teman-teman nanti semisal mungkin kurang begitu paham, bisa komen di kolom komentar ya. Semisal mungkin kurang begitu paham, bisa komen aja di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti semisal mungkin dari teman-teman mungkin ada yang request ya, sabar. Jadinya satu-satu, intinya materi per materi untuk yang saya posting di sini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di luar sana ya. Oke, yang saya pegang sampai saat ini remeh buat kita dan berharga buat mereka. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.